Saudari Lia akan membacakan faslun wa syurutu sholati qabla dukhuli fiha khamsati asya. Halaman 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dunya ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza fasl uta'i ikmasal. Wa yutul salatu wa syara'itus salati qadukun fiha khamsatul asya'a. Lan utawi saking syarat salat ing dalem suwise manjing ing dalem salat ikut saking perkara. Wasyurutu jamu syaratin lan utawi lafal syurutu iku jamane lafal syaratin wa lugatan al-alamatun lan wa iya syarat indal lugah iku ciri-ciri wa syara'an ma tawakkala sihhatus salat wa alaihi sihhatus salat yang alaihi lan dalam syarat Coba diganti mic-nya, bisa nggak? Halo. Ganti mic, coba ganti mic. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'an ma tatawaqqafa sihhatu salatin alaihi lan dalam syarat iku barang kang jumeneng apa sahih salat ing atase syarat wa jazaan minha lan ora ana syarat iku bagian minha saking salat wa raja biha taqidil wa jalan ternyata ikilah percancangan rukun fa innahu juz'un min salati maka setuhune rukun iku bagian saking salat. Awalu Listrik bayan. asyakul awalu utawi syarat kang awal wahanatul binal hadas iku sucine anggota saking hadas asghari wal akbari indal qudrati tegese hadas cilik lan hadas gede ing dalem nalikane kuasa. Amma faqadu tuhuraini fasalatuhu sahihatun ma'a wujudil i'adati alaihi. Adapun utawi sepine sesuci loro mangka utawi salat sesuai iku sasertane wajib ngebentenane ing atase salat wa taharatun taharatun tadsi alladhi la yu'fa anhu fi thawbi wa badani wa makanin lan utawi suci saking najis kang ora den ampura saking najis ing dalem sewet lan badan lan panggonan. Fasayaqulu musannifu hada akhiri qariban lan bakal nyebut saking musannif ing ikilah akhir hal kurang lebih. Wa tsani satru lawnil awrati anil qudrati lan utawi kang kapindo iku nutupi warnana aurat ing dalem nelikane kuasa. Walau kana syakhs qaliyan aw fi dzulmatin lan senajan ana sakwa wong suci iku ing dalem muda atau ing dalem sepi atau ing dalem pepeteng.
tadi membaca khamsatu asya'a. Asya'a yang Arabnya apa? Asya'a itu i'rabnya. I'rab itu nasab cuma makanya mahal karena dia menempati mudhof ilaih dari mudhofnya khamsatun. I'rabnya nasab mahal jar. Ya. Kalimatnya kalimat apa? Kenapa? Kalimat apa? Yang mana asya'a? Asya'a. Asya'a jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ketika nasab, ciri nasabnya dengan apa? Jamak taksir ketika nasab itu ciri nasabnya dengan fathah. Kalau saat khafat? Kenapa? Kalau saat khafat Dengan wak. ya cukup. Diralat ya tadi jamak taksir itu kalau ya dengan iya dan tingkah apa tahu. Ini nasab ya. Tadi alamatnya dengan fathah. Mana yang benar? Ini kan mahalnya mahal jar. Mahal jar. Iya, karena Asya ini jamak taksir. Apa namanya? Karena isim gue Ya. halo. Ya. Karena dia isim gue musab jar. Kat jarnya itu fathah. Dengan patah. Tahu landasannya atau dasarnya? Setiap isim ghair munsharif ketika jar, ciri jarnya dengan patah ya tadi. Dasarnya Wa kharaja angdalika salah satu asya aja mana sembung. Oh yang ulama. Wal ismul ladzi lam yusarifu tujaku untuk dia bisa tolong menjelaskan apa yang dimaksud pasal ini. Halo, di dalam pasal ini menjelaskan syarat sholat sebelum melaksanakan sholatnya tersebut. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu kita melakukan 5 syarat. Nah, 8 syarat itu bentuk jamak dari mufradnya syarat. Dalam bahasa dalam bahasa syarat itu berarti ciri-ciri. Dalam istilah syarat itu berarti sesuatu yang berada, yang menempati, keberadaannya itu menempati di sahnya sholat, tetapi tidak menjadi bagian dari sholat. Jadi si syarat itu dilakukan sebelum sholat, menjadi bagian dari sahnya sholat, tetapi tidak ada di dalam bagian sholat tersebut, adanya di luar sholatnya, di sebelum sholatnya. Wakaraja dan keluar daripada laisa jazaan minha atau keluar dari pelanggaran atau ketentuan tidak termasuk bagian sholat itu akan rukun, karena rukun ma fa innahu juz'un, maka karena rukun ma itu bagian minal sholat dari sholat. Jadi kalau syarat itu dilakukan sebelum sholat, atau kalau rukun itu dilakukan di dalam sholatnya tersebut. Nah, kan tadi sudah dikatakan bahwasanya syarat itu ada 5. Syarat yang pertama itu taqawwadul aqdul minal hadatsih.
suci, anggota badan kita itu suci dari hadas asghari akbari, baik itu hadas kecil ataupun hadas gede. Nah, itu harus suci. Maka amal fardu tuhuraini, kalau misalkan seseorang yang sholat itu sepi atau berarti kotor ya, kotor atau memiliki hadas, fasalatu sahihatun maka sholatnya itu sah, maka sertanya wajib menggantikan sholatnya tersebut mengkodok kota alatun najisi. Nah, kalau misalkan itu najisnya najis yang itu najisnya itu najis yang tidak bisa diterima, tidak bisa dimaafkan, ada pada pakaian kita atau pada badan kita atau pada tempat kita, maka Kiok Sonit bakal menjelaskan di halaman selanjutnya. Saya guru yang akan disebutkan di selanjutnya. Cukup. Ya, kan tadi syarat pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Ya. Apabila ketika kita sholat, nah di tempat sholat kita ternyata ada kotoran ayam yang sudah kering, tapi kita sadarnya ketika sudah sholat. Tidak apa-apa. Dan kotoran ayamnya itu kering. Kita misalkan sholat menggunakan sejadah, berarti itu tidak apa-apa. Dan kita sadarnya juga kan setelah sholat itu tidak usah diganti sholatnya. Tapi kalau misalkan si ayamnya atau si ayamnya itu basah, itu tidak bisa, harus diganti. Diganti sholatnya pas saat itu apa di waktu yang lain? Kenapa? Diganti, kan katanya kalau semua kotoran ayamnya basah kan wajib diganti. Nah, mengganti sholatnya pas saat itu apa di waktu-waktu yang lain? Saat itu setelah kita tahu nih apa sih itu ternyata ada kotorannya dan basah kotorannya. Nah, pasti jika basah kan akan menempel yang pada kita juga. Terus wudu lagi, bersuci lagi dan sholat lagi Tanpa mengganti sejarah tersebut. ganti, maksudnya jangan di tempat itu lagi sholatnya, yang suci, yang bersih. Ya, yang kedua kan tadi menutup aurat ya. Iya. Apabila ada yang sholat berjamaah, nah satu orang itu auratnya terbuka, kaki kan termasuk aurat ya, dan yang di belakangnya itu melihat, apakah orang yang sholat yang terbuka auratnya itu harus membalikan sholatnya lagi ataukah tidak? Kalau misalkan si orang yang sholatnya ini tidak sadar, tidak mengetahui bahwa auratnya terbuka, itu tidak usah mengganti sholatnya lagi. Adapun jika dia berjamaah, ada orang yang di belakangnya mengetahui, maka orang yang di belakangnya itu diwajibkan untuk menutupi dengan cara menarik. Tapi gerakan si orang sholat berjamaahnya itu yang di belakangnya itu jangan sampai melebihi 3 gerakan yang berkali-kali. Mantap.